Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, An-Nimroh Ar-Rabi'ah, poin nomor 4. Tafakkar fi mustaqbalika. Pikirkanlah masa depanmu. Wa'lam, ketahuilah, annaka la tadumu fi sinni sigari farigol bali. Wa'lam, ketahuilah, annaka bahwasannya kamu la tadumu fi sini sigor, tidak tetap dalam usia kanak-kanak, farigol bali, dengan pikiran kosong, makfiyal mau'unati, dan dicukupi belanjamu. Fasaufa tahudu gomarol hayati. Maka kamu nanti akan memasuki gelombang kehidupan. Tahudu gomarol hayah wa tukallapul qiyamu, dan dibebani melakukan, mengerjakan bimasolihi nafsika, mengurusi kemaslahatan atau kepentingan dirimu, wa usrotika, dan keluargamu. Wahinadaka, dan pada waktu itu, ihtarlaka amalan syarifan, pilihlah olehmu pekerjaan yang mulia. Ihtarlaka amalan syarifan, pilihlah olehmu amalan syarifan. Wa iyyaka antatruka al amala, dan janganlah tinggalkan pekerjaan. Patakuna kalan ala goirika, sehingga kamu mengandalkan orang lain. Farizku wa in kana maksuman. Walaupun parizku dan rizki wa in kana maksuman, meskipun sudah terbagi. Walaupun rizki itu sudah terbagi, maksudnya mah gitu ya. Pala Buddha, maka haruslah, pala Buddha itu maka tidak ada jalan lain gitu. Maka haruslah minasai, untuk berusaha, pitahsilihi, dalam hal menghasilkannya atau mencarinya. Fa inna lil harokati barokatun, karena gerak itu, fa inna fil harokati, karena gerak itu, barokatun, akan menimbulkan berkah.
Fa inna lil harokati, karena dalam hal gerak itu barokatan, akan menimbulkan berkah. Wa fi hadisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini la akrahu an aro ahadakum, ini sesungguhnya aku tidak suka melihat seseorang di antara kamu inilah akrahu an aro ahadakum sabah lalan sia-sia la fi amali dunya, baik dalam pekerjaan dunia, wala fi amali akhiratin, dan juga tidak pula aku suka dalam amal akhirat. Wa qala aidan, berkata bersabda pula, beliau berkata pula, layak ud ahadukum antolabir rizqi, janganlah seseorang di antara kamu malas mencari rizki. Layak ud ahadukum antolabir rizki, janganlah seseorang di antara kamu duduk, maksudnya malas ya mencari rizki. Wa yaqulu, lalu dia juga berkata, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki. Wa qad alima, padahal dia tahu, anna samaa, bahwa langit, la tumtiru, tidak menurunkan hujan, dahaban, emas, tidak menurunkan hujan emas, wala pidotan, dan tidak pula perak. Wa anna Allah ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah ta'ala, innama yarjukun nasa, memberi rizki kepada manusia, ba'dohum min ba'din, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Wa ta'ala qauluhu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, Fa'idha qudiyati sholatu, apabila telah ditunaikan sholat, fantasiru, maka menyebarlah, fil ardi, di bumi, wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah, wadkurullaha, dan ingatlah kepada Allah, kasiron, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Khomisan, yang kelima. Arsikh fi qalbika,
tanamkanlah di dalam hatimu sifat rahmah, sifat rahmat, wasyafaqah dan kasih sayang alal insani kepada manusia, wal hayawani dan kepada hewan. Liyarhamaka rabbuka, agar Tuhan agar merahmatimu atau menyayangimu Tuhanmu. Wa fil hadisi, di dalam hadis, irhamu man fil hardi, sayangilah makhluk yang di bumi. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samai. Niscaya kalian disayangi makhluk yang di langit. Yarhamkum, akan menyayangimu man fil samai, makhluk yang ada di langit. Man la yarham, siapa yang tidak menyayangi, la yurham, ia pun tidak disayangi. La tunza'u, tidak akan dicabut ar-rahmatu, rahmat, illa min saqiyin, kecuali dari orang yang sengsara. Man rahima, barang siapa yang menyayangi, walau dabihata uspurin, walaupun atas burung yang disembelih, rahimahullahu, niscaya Allah menyayanginya. Wakam, dan berapa banyak, fi hadihi dunya, di dunia ini, min du'afai wa masakina, dari orang-orang yang lemah, wa masakina, dan orang-orang yang miskin, wa bu'asa'a, dan orang yang melarat, wa malhupina, orang-orang susah, wa aitam, anak-anak yatim, wa mardo, dan orang-orang sakit, wa ajaiza, wanita-wanita, wa ajaiza wa suyukhin, wanita-wanita dan orang-orang tua renta, wa juhalin, orang-orang bodoh, wa hairina, dan orang-orang yang bingung. Pamudda, ulurkanlah, ilaihim, kepada mereka, yadal musa'adati, tangan pertolongan, bikulli mastatota, dengan segenap kemampuanmu, imma bi ilmika, apakah dengan ilmumu, au bimalika, atau dengan hartamu, au bifikrika, atau dengan pikiranmu, au biwajahatika,
atau dengan kedudukanmu bi antas fa'ali ahadin untuk menolong seseorang fi qada'i hajatihi dalam memenuhi kebutuhannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man yasfa syafa'atan hasanatan. Man yasfa syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakun lahu nasibun minha, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya, pahala darinya. Man yasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun, dia akan mendapatkan bagian minha darinya. Wa man yasfa syafa'atan sayyi'atan, barang siapa yang memberi syafaat buruk, yakunu lahu kiplun minha, niscaya akan memikul bagian dosa daripadanya. Jadi syafaat yang baik, jadi syafaat itu ada dua, ya. Syafaat yang baik, syafaat yang buruk. Nah, syafaat yang baik itu adalah setiap syafaat pertolongan yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari satu kemadaratan. Nah, syafaat yang buruk kebalikan dari syafaat yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isfa'u, berilah pertolongan, tu'jaru, niscaya kamu mendapat pahala. Fa idza ahsanta ilail ghairika, apabila kamu berbuat baik kepada orang lain, fasayuhsinu huwa ilaika, maka dia pun akan berbuat baik kepadamu. Waqtal hajati ilaihi, waktu kamu membutuhkannya. Wa inna mangkana qawiyan, apabila wa inna, dan sesungguhnya man kana qawiyan, orang yang kuat al yauma, hari ini, pasaya kunu doipan godan, maka besok dia akan menjadi lemah. Man kana qawiyan al yaum, siapa yang dia dalam keadaan kuat hari ini, fasayakunu dhaifan godan, dia akan lemah pada hari esok. Wa man kana syaban, barang siapa yang mengalami masa muda, fasayudrikuhu al kibaro, dia pun akan mencapai masa tua. Wa man huwa ghaniyun, barang siapa yang kaya, man kana ghaniyun fala ya'man min ayyab takiro, maka dia pun tidak aman dari kemungkinan menjadi miskin.
Wa kama tadinu tadanu. Sebagaimana kamu memberi utang, maka kamu pun akan diberi utang. Wa qala sa'ir, berkata penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubuhum. Berbuatlah baik kepada orang-orang, tasta'bid qulubuhum, niscaya kamu perbudak hati mereka. Patolamas ta'bad al-insana ihsanu. Seringkali manusia diperbudak oleh kebaikan. Wa kun ala dahri mi'wanan lidi amalin. Jadilah kamu penolong ala dahri mi'wanan lidi amalin, penolong dalam kesusahan bagi empunya harapan. Yarju nidaka fa innal hurra mi'wanu. Yang mengharap kemurahanmu karena orang mereka juga suka menolong. Wa qala ahor, berkata penyair yang lain, mayyab al khaira la ya'dam jawazih. Barang siapa melakukan kebaikan, layak dam jawazi, tidaklah habis paha balasannya. La yadhabul urfu bainallahi wan nasi. Tidaklah lenyap kebaikan antara Allah dan manusia. Nah, itu nasihat-nasihat umum bagian pertama. Jadi ada 5 poin. Ya. Ada 5 poin bagaimana dalam kelima ini kita bisa melaksanakannya. Kemarin kita melihat bagaimana di poin pertama ini kita dituntut untuk memelihara ya, segala kenikmatan yang Allah berikan, terutama kenikmatan iman dan nikmat Islam. Ya. Jadi peganglah agama itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ya kita harus kuatkan iman itu, mantapkan keyakinannya. Lalu yang ketiga, kita laksanakan kewajiban-kewajiban, baik itu kepada Allah, ya, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada guru, kepada kerabat, tetangga, ya, pokoknya kepada seluruh manusia. Nah, yang keempat, nasihatnya pikirkan masa depan. Ya. Karena kita ini tidak terus-terusan dari kecil, suatu saat kita ini akan menjadi orang dewasa, akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita ya, dilalaikan oleh waktu. Kata Umar itu, sungguh aku tidak suka melihat orang yang dimana dalam hidupnya ada kesia-siaan. Sia-sia waktu, sia-sia kesempatan, sia-siakan harta, lain sebagainya. Karena kata beliau bahwa beliau itu tidak suka melihat orang yang hidupnya sia-sia.
baik itu untuk pekerjaan dunia maupun untuk pekerjaan akhirat. Lalu yang selanjutnya, nasihat berikutnya, tanamkan dalam diri apa? Sifat kasih sayang, sifat rahmah. Karena sifat kasih sayang itu akan melahirkan kasih sayang yang lain. Kita mengasihi orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di dunia, maka makhluk-makhluk yang ada di akhirat, yang ada di langit akan menyayangi. Itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharul dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.